Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang karakter misterius yang diperankan oleh Joe Locke, yang kemungkinan ini adalah Billy Kaplan atau Wiccan, atau juga bisa Nicholas Scratch atau Agent of Mephisto, yang dimana terlihat banget ya Agatha Harkness di episode sebelumnya itu terlihat melindungi si teen atau remaja ini teman-teman, yang bahkan Agatha Harkness sendiri pun masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Nah, jadi kita akan bahas karakter dia ini ya guys. Posibilitas karakter apa aja nih yang cocok untuk diperankan karakter misterius si teen atau remaja ini. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Here we go. Jadi setelah rilis beberapa episode kemarin, banyak banget misteri yang terungkap setiap episode Agatha All Along ini, yang merujuk ke Mephisto, Blackheart, Death, serta pengungkapan karakter misterius yang diperankan oleh Aubrey Plaza, yang kemungkinan adalah Death atau Blackheart anaknya Mephisto. Nanti akan kita tahu di akhir dari series ini. Dan yang paling menarik ini ialah Nicholas Scratch dan karakter misterius si teen atau remaja ini, serta hubungannya bagaimana Agatha Harkness bisa mendapatkan buku Darkhold dengan cara menukarkan anaknya sendiri Nicholas Scratch dengan Mephisto dan mendapatkan buku Darkhold seperti yang dimention oleh Jennifer Kale, Another Child Sacrifice atau pengorbanan anak. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, tulis ya pendapat kalian dulu di kolom komentar. Kalian setuju karakter teen atau remaja ini merujuk ke karakter siapa nih? Apakah anaknya Wanda Maximoff, Billy Kaplan atau Wiccan, atau anaknya Agatha Harkness, Nicholas Scratch, Agent of Mephisto? Well, kita tahu ya, selama ini Agatha Harkness itu memiliki seorang anak bernama Nicholas Scratch, seperti apa di komik Marvel itu sendiri. Di versi WandaVision, Nicholas Scratch itu digambarkan seekor kelinci dan merupakan binatang peliharaan kesayangannya Agatha Harkness. Bahkan kelinci Nicholas Scratch ini juga muncul lagi ya di episode pertama series Agatha All Along. Nicholas Scratch kalau di versi komik itu merupakan Agatha Harkness dan merupakan ayah dari para penyihir Salem, The Salem Seven, yang kalau di versi komik itu menuntut ingin membalas dendam kepada Agatha Harkness dan membunuh Agatha. Tapi di versi MCU berbeda, The Salem Seven itu merupakan kumpulan penyihir berjumlah 7 yang setia dengan Evanora Harkness, ibunya Agatha, dan menuntut balas dendam tentang pembunuhan yang dilakukan Agatha terhadap para bangsa penyihir Coven mereka. Di episode ketiga yang lalu, terlihat banget bagaimana Agatha Harkness ini masih penasaran dan tidak mengetahui identitas asli dari si teen atau remaja ini. Bahkan ketika Agatha menolak untuk meminum wine beracun ketika mereka mendapatkan ujian pertama first trial ketika mengikuti dan memasuki The Witch's Road, teen atau remaja ini menawarkan dirinya sendiri saja yang menggantikan Agatha. Namun Agatha langsung menolak dan meneguk wine beracun itu. Jennifer Kale juga sempat curiga dengan identitas asli dan misterius si teen ini, yang dimana teen terlalu percaya dengan Agatha Harkness. Bahkan ia pun tidak bisa mengetahui identitas teen atau remaja dikarenakan ada mantra sigil protection yang mensensor setiap apa yang diucapkan oleh si teen atau remaja ini terkait namanya, asal usulnya, dan tempat tinggalnya. Membuat Jennifer Kale itu berspekulasi siapa tahu aja teen atau remaja ini adalah Nicholas Scratch, anak Agatha yang dikorbankannya hingga nasibnya pun tidak diketahui oleh siapapun. Apakah mati, apakah menjadi demon atau iblis, atau menjadi agent of Mephisto, atau bawahan budak dari Mephisto. Sebenarnya tidak ada perdebatan ya teman-teman terkait karakter teen atau remaja ini jika kita ngikutin alurnya aja. Ya, seperti di komik udah pasti ini mungkin Billy Kaplan atau Wiccan. Terlihat dari bagaimana ia mengcasting sihirnya yang berwarna biru itu dengan bentuk dari simbol pentacle, lambang bintang dengan lingkaran, dan juga kan kayak terbocorkan di salah satu action figure marketing yaitu Funko Pop, di mana salah satunya Aubrey Plaza itu karakternya Death, dan juga karakter dari Billy Kaplan atau Joe Locke ini adalah si Wiccan atau Billy, anaknya Wanda Maximoff. Dan yap,
maybe aja itu merupakan memang benar. Tapi kan kadang Marvel Studios itu suka ada plot twist gitu ya. Kadang juga suka menambahkan atau menggabungkan beberapa karakter menjadi satu guys. Sehingga nggak ada masalahnya jika ada teori yang berkata bahwa kemungkinan aja si Billy Kaplan ini juga merupakan salah satu reinkarnasi dari Nicholas Scratch yang merupakan Agent of Mephisto kalau di komik budaknya Mephisto. Teen atau remaja ini ketika berbincang-bincang dengan Alice Wu Gulliver, dia berkata bahwa ia memiliki memori yang indah selama 13 tahun gitu. Maksudnya ketika ia berumur 13 tahun. Dan sekarang di series Agatha dia berumur 16 tahun. Anak Wanda Maximoff, Billy di series WandaVision itu berumur 13 tahun dan mereka kayak cepet banget besarnya gitu ya dengan efek manipulasi realitas Scarlet Witch. Jadi apakah ini yang dimaksud oleh si Billy Kaplan ketika umur dia 13 tahun memiliki banyak kenangan yang sangat memorable ketika ia bersama dengan ibunya Wanda Maximoff di Hex? Tapi kenapa Agatha makin kesini makin seperti peduli dengan teen atau remaja ini? Atau ia hanya ingin mengambil keuntungan dari remaja ini, mengingat dia pun masih belum tahu sosok atau makhluk apa sih teen atau remaja ini, hingga dipasangi mantra protection sigil gitu yang mensensor setiap kalimat yang dia ucapkan dengan akronim M di bibirnya. M, apakah ini merujuk kepada Mephisto, M atau Maximoff, M atau yang lainnya? Tentu dua teori ini sama bisa untuk didiskusikan ya guys. Kalau memang benar terungkap bahwa karakter teen atau remaja ini beneran Billy Kaplan atau Wiccan dan dia sekaligus sebagai agent Mephisto, karena kita tahu bahwa jiwa dari Billy Kaplan ini harusnya dari pecahan jiwa Mephisto dan ia harus pergi ke Hex dan bertemu Agatha Harkness untuk misi rahasia dari Mephisto. Tentu ini menjadikannya sama memiliki posisi dengan Nicholas Scratch di komik yang juga budaknya Mephisto dan Agent of Mephisto. Jadi seperti ada penggabungan dua karakter gitu ya, Nicholas Scratch dan Billy Kaplan, baik dari latar belakang mereka masing-masing. Sama aja dengan karakter Aubrey Plaza si Green Witch ini, yang dimana banyak sekali percampuran karakter di komik yang menghadirkan karakter original The Green Witch Rio Vidal, di mana di sana ada Emerald Warlock, Death, Blackheart, Gaia, dan yang lainnya yang merupakan teori dari kita juga. Tapi sebenarnya oke juga sih kalau terungkap nanti di series ini bahwa anaknya Agatha Harkness, Nicholas Scratch, itu belum mati ya. Ia malah bertransfer ke realmnya Mephisto dan menjadi budaknya Mephisto, sehingga ia harus pergi dan ingin balas dendam kepada Agatha Harkness, si Nicholas Scratch ini, karena ia ditukarkan oleh Agatha, dikorbankan untuk mendapatkan Darkhold. Makanya itu Lilia Calderu meramalkan Agatha Harkness, berkata, selamatkan Agatha, mungkin meminta untuk teen atau remaja yang terungkap Billy Kaplan menyelamatkan Agatha Harkness dari anaknya Nicholas Scratch yang hendak membunuh Agatha. Dan barulah terungkap bahwa semua ini ada sangkut pautnya dan dalangnya Mephisto. Wah, mind blowing. Karena sebenarnya kalau menurut Google, Mephisto itu juga nama lainnya ialah Nick Scratch, atau anaknya Agatha itu juga namanya sama, Nicholas Scratch. Jadi ada hubungannya. Kalau Joe Castelli sendiri sih masih percaya bahwa teen atau remaja ini merupakan jelmaannya dari si Billy Kaplan atau Wiccan sesuai dengan di Funko Pop. Tetapi latar belakang si Wiccan ini yang harus kita selidiki ya guys ya. Karena nggak mungkin dia cuma pengen kekuatan aja ketika masuk ke The Witch's Road. Pasti ada misteri yang harus kita temukan nanti di akhir series ini. Ingat bagaimana Lilia Calderu melihat masa depan dan berkata kepada Agatha di episode ketiga ya, saat mereka mencari ramuan untuk Jennifer Kale itu, ramuan penawar racun mereka. Lilia Calderu berkata selamatkan Agatha, menyiratkan bahwa kemungkinan aja di next series atau di next episode akan ada pengkhianatan yang terjadi dan salah satu dari para witches atau penyihir ini adalah Agent of Mephisto. Dan kalau memang Nicholas Scratch itu sama berperan penting dalam plot alur cerita di Agatha Harkness ini, maka menurut aku oke banget sih kalau semisal ternyata teen atau remaja itu merupakan Agent of Mephisto sama seperti dengan Nicholas Scratch. Makanya Agatha Harkness merasa bahwa ia harus melindungi teen atau remaja karena ia teringat dengan dosa besarnya mengorbankan anaknya sendiri Nicholas Scratch hanya untuk buku terkutuk Darkhold. Sebenarnya dari semua penyihir yang ikut Agatha ke The Witch's Road, masing-masing mereka punya desire dan keinginan sendiri ya teman-teman yang ingin terpenuhi gitu. Tapi di sini aku sangat berfokus dan agak curiga dengan Jennifer Kale. Apakah Jennifer
Kale di sini adalah villain yang tersembunyi atau gimana ya? Karena sih kalau di versi komiknya dia bukan villain ya, dia lebih ke hero gitu. Bahkan Lilia Calderu, Alice Gulliver, mereka adalah penyihir-penyihir yang baik sama seperti Doctor Strange. Yang jahat itu ya cuman Agatha Harkness ya guys. Kita masih meraba-raba banget gimana nanti series ini akan kemana arah tujuannya, karena ini juga masih 3 episode. Dan next episode keempat semoga ada banyak lagi ya clue-clue yang bisa kita bahas dan kita breakdown. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa memberikan informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.